Halo, Shalom. Saya Yunus Sunardi. Seperti biasanya akan menyampaikan firman yang saya hubungkan dengan kesehatan ya. Tapi di YouTube channel saya, Yunus Sunardi TV, nanti saudara kalau mau lebih tajam tentang kesehatan, ikuti seri edukasi kesehatan. Yang ini adalah seri khotbah Kristennya. Ya, oke, kita akan berbicara dengan tema yang sangat menarik, yaitu hoax. Ya, hoax itu apa sih? Berita palsu. Ya, banyak berita palsu ya, ternyata tidak, ternyata itu hanya bohong aja ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan buat satu berkat anugerah kemampuan dari Tuhan, bahwa kami boleh belajar sesuatu tentang firman. Urap yang mendengar, layakkanlah hamba ini, biarlah hanya Yesus yang kami tinggikan dalam hidup kami. Yang siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Oke, saudara siap ya? Siapkan semua catatan saudara, siapkan apapun yang bisa dipakai untuk membuat Anda mengerti ya. Hari ini saya akan berbicara soal hoax ya, sesuatu berita bohong, berita palsu ya. Kita akan belajar secara firman Tuhan supaya kita tidak kena. Nah, khotbah ini dua seri ya, berseri. Ada dua. Yang seri pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwanya, nanti yang kedua tentang konsekuensi ya, gejalanya, responnya, dan banyak hal. Saya percaya ini akan jadi berkat buat Anda. Di bidang kesehatan sendiri kami mengalami ini ya, ketika ada banyak berita palsu. Contoh, oh makan ini bisa begini, makan ini bisa begini, padahal tidak ya. Contohnya, oh kalau Anda mau sehat makan jeroan, nah itu hoax itu ya, jangan ketipu ya. Peristiwa penipuan sendiri sebenarnya ya terjadi ketika manusia pertama dari awal kehidupan, ular itu bawa berita bohong ya toh. Ular dimasukin setan, bawa berita bohong kepada Hawa. Tuhan sudah bilang berita yang benar. Nanti kalau kamu makan buah ini mati. Tapi ularnya bilang apa? Enggak kok. Kalau kamu makan buah ini kamu enggak akan mati. Nah itu. Itu masalahnya kan di sana masalahnya ya. Jadi kita ini hampir tidak mengerti ya. Yang mana yang asli dan mana yang hoax ya. Karena itu hari ini saya berkesempatan diizinkan Tuhan untuk menjelaskan ya secara firman Tuhan. Karena kita umat Kristiani, kita akan belajar secara firman Tuhan ya. Saya akan siapkan PowerPoint-nya. Ya, ini ya. Jadi memang ini sudah saya siapkan untuk kita belajar tentang hoax ya. Nah, ini gambarnya 12 pengintai. Anda tahu toh, 12 pengintai ini dikirim Tuhan. Jadi lewat perantaran Musa ya. Jadi disuruh mengintai sesuatu yang sebenarnya akan diberikan kepada Tuhan. Seringkali saya sendiri saja kalau mau memberikan anak, saya bilang, kamu sudah lihat tidak handphonenya? Biasanya saya suruh lihat dulu ya. Nanti apa yang dia lihat, dia akan belajar, dan biasanya saya memberikan sesuatu yang lebih hebat lagi. Itulah Tuhan ya. Ketika kau melihat, maka Tuhan akan memberi sesuatu yang tidak pernah kamu lihat, yang lebih besar lagi. Itu sifatnya Tuhan. Oke, kita akan belajar ya. Bacaannya ini dari Bilangan 13-14, itu peristiwanya itu terjadi. Tapi kita akan bahas tentang hoax-nya ini ya, tentang berita bohong. Ketika intinya begini ceritanya. Ada 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai Kanaan sebelum dimasukin. Tapi Anda tahu, 2 itu bawa berita benar, Yosua dan Kaleb, yang 10 orang itu bawa berita salah. Anda harus tahu ini ya. 2 orang itu diingat sampai sekarang, Yosua dan Kaleb. Yang 10 orang, hampir semua orang yang saya tanyain tidak tahu namanya. Saya aja tidak hafal, harus baca Alkitab. Jadi orang yang jahat, orang yang bawa berita bohong, itu tidak akan dikenal. Masalahnya, dia dikenal kejahatannya, tidak dikenal orangnya. Anda harus tahu itu ya. Jadi pikir berapa kali untuk bikin berita bohong. Ya, di bidang kesehatan tuh banyak gitu ya. Oh, minum obat ini sembuh, oh minum obat ini langsing gitu ya. Akhirnya tidak langsing. Ya, itu hoax namanya ya. Kita baca dulu firman Tuhan tentang hoax ya, tentang berita bohong. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Anda.
Amsal 13 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi hoax yang pertama, berita bohong ini berhubungan dengan sampingmu. Kalau sampingmu orang benar, ya kamu jadi benar. Kalau sampingmu itu saya, ya pasti Anda sehat. Saya ajarannya mesti makan baik. Kalau sebelahmu banyak hamba Tuhan yang benar, ya hidupmu benar. Tapi kalau sebelahmu itu suka mencuri, ya Anda mencuri. Sebelahmu suka makan tanpa terarah, ya pasti Anda suka makannya salah. Sebelahmu fitness, pasti Anda pengen fitness. Bagaimana bisa ada orang gemuk di antara orang langsing? Nggak mungkin bisa lama, pasti ketularan langsing. Kalau Anda tidak tahan, dia pasti keluar, karena nilai menarik nilai. Karena itu saudara, hari ini kau tidak kebetulan mendengar firman Tuhan ini, karena kau akan dibangun oleh firman Tuhan. Amin ya saudara ya, hari ini kita akan belajar itu. Yang kedua kita belajar tentang Keluaran 23 ayat 1. Keluaran 23 ayat 1, ini berbicara tentang berita bohong ini. Keluaran 23. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau bahasa sekarang, jangan engkau membuat hoax, gitu ya. Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi kabar bohong itu Tuhan tidak suka. Itu sudah Tuhan sendiri yang bilang. Peraturan tentang hak-hak manusia judulnya ya. Oke ya. Kita akan belajar lebih dalam soal Tuhan dari cerita firman Tuhan ini. Kalau kita bicara soal bilangan, saudara, bilangan ini kan ayatnya Musa ya, yang nulis Musa maksud saya. Dan kita akan belajar ini tentang bilangan 13 dan pasal 14. Saya tidak baca semuanya. Intinya Anda lihat gambar ini ya, intinya itu Tuhan kirim gitu ya. Tuhan kirim. Dia ayat pertama ini mengatakan begini. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku dipanggil pemimpin-pemimpin di antara mereka. Bayangkan saudara, ceritanya itu ya. Ceritanya itu Tuhan itu bilang sama Musa, tolong kirim 12 orang dari mewakili setiap suku. Loh, ini berarti orang hebat-hebat yang pertama yang dikirim itu, ya. Bukan orang biasa-biasa. Ya. Akhirnya Musa menyuruh mereka ke padang gurun ya untuk berangkat. Ya, itu nanti Anda bisa baca ayat 5 sampai ayat 15. Salah satunya Yosua dan Kaleb. Ya. Oke ya, jadi ceritanya seperti itu. Ini orang hebat-hebat dikirim, tapi cerita akhirnya 10 bawa berita bohong. Jadi Anda jangan terkejut kalau ada orang hebat yang Anda kenal bawa berita bohong. Firman Tuhan sudah mencatat dengan jelas, iya. Salah satu cerita hoax ini tentang 10 orang dari mewakili satu instansi yang hebat, tapi bohong. Sekarang kita belajar ya. Sebenarnya yang menarik adalah, kenapa sih Tuhan suruh mengintai? Ya, Anda lihat ya. Ada 5 yang disuruh Musa. Nanti kalau Anda belajar itu, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, ini. Dan amat-amatilah. Nah, ini. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiami kuat dan lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Jadi, yang pertama, untuk melihat sosial. Orang kita ya, lihat ini. Ketika kau melihat sesuatu, kau akan melihat kondisi sosial. Kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Lalu yang kedua, kalau Anda baca lagi, apakah di sana itu baik dan buruk?
Bagaimana kota-kotanya yang didiami? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau tempat berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Ya, ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Ini 5 hal yang menjadi perhatian kita. Kondisi baik atau buruk. Hati-hati, saudara. Tuhan sangat fokus. Waktu Tuhan mau beri sesuatu, Tuhan mau kita fokus melihat. Ini namanya seni melihat, mengintai. Yang pertama itu soal sosial. Perhatikan, kuat atau lemah, sedikit atau banyak. Tuhan yang akan menolong saudara. Tuhan ingin Anda mengintai itu. Supaya Anda nanti menguasai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kondisinya baik atau buruk, ceritanya begitu ya. Jadi orang Israel yang 12 dikirim ini memandang itu. Lalu kekuatannya terbuka atau berkubu. Ini soal kekuatan. Ya, sumber alamnya gemuk atau kurus. Nah, ceritanya seperti itu sampai pertumbuhan, ada pohon atau tidak. Nah, ketika 12 orang ini melihat, ini responnya jadi beda-beda. Seperti saudara lihat kesehatanmu, responmu bagaimana? Saudara dari dokter ada laporan kesehatan, bagaimana responmu? Ya, ketika engkau lihat ada pertumbuhan atau enggak, kau lihat ekonomimu lagi maju atau tidak, usahamu lagi bangkrut atau tidak, kau lihat peluang pasar ada atau tidak. Sebenarnya ini seni mengintai di sini ya. Jadi tidak ada pernah perintah untuk apa-apa, hanya mengintai. Jadi saudara ingat ya, apapun yang kau lihat itu hanya proses mengintai. Tidak ada hak untuk senang atau khawatir. Nah sekarang kita lihat. Pesan kedua Musa, kalau kita baca firman Tuhan ya, tabahkanlah hatimu, ya, ayat 20, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Jadi ceritanya disuruh kuat. Ini menarik sekali cerita ini ya. Jadi belum apa-apa Musa sudah bicara. Nanti kamu cek ya. Kamu cek itu kuat atau lemah, baik atau buruk, terbuka atau berkubu, gemuk atau kurus, ada pohon atau tidak. Yang lucunya itu sama Musa disuruh gini, tabahkan hatimu tapi ya. Jadi untuk memandang sesuatu supaya saudara kuat, itu saudara harus menabahkan hati. Lalu bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Ini ada satu kondisi yang nanti akan saya jelaskan kenapa ini terjadi seperti itu. Kita hanya disuruh ngintai, lalu disuruh kuat hatinya, lalu disuruh membawa sesuatu contoh. Oke ya. Ceritanya begini, akhirnya 10 orang, 12 orang itu kembali, yang 10 itu membawa berita bohong, yang 2 membawa berita baik, Yosua dan Kaleb. Ini contoh-contohnya ya, kalau kita baca di pasal 13 yang terakhir ya, mulai dari ayat 32 sampai sampai ayat 14 ya, pasal 14 ya. Jadi mereka pulang, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi pasal 13 ayat 25 mengatakan apa? Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu. Jadi akhirnya mereka pulang. Waktu pulang, ada 2 kubu. Yang satu berita bohong, 10 orang. Yang 2 itu berita yang benar. Nah, memang seringkali ceritanya seperti itu, saudara. Yang benar-benar itu pasti kalah banyak dengan jumlahnya yang banyak. Nah, jadi saudara nggak usah khawatir kalau saudara hidup benar ya pasti saudara di antara yang banyak, saudara sedikit. Itu sudah pasti itu. Ya, saya bawa cerita tentang ayo jangan makan jeroan, yang lainnya bilang nggak apa-apa makan jeroan. Tapi saya percaya karena saya mengajar itu bukan untuk supaya saudara Anda sehat, supaya Anda tidak melawan firman Tuhan. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Ceritanya akhirnya Anda baca terus di ayat 25 sampai 32 lebih, dikatakan mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar bohong, kabar busuk. Ini contohnya. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya. Nah, kelihatannya tidak salah ini. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan enak, enak itu raksasa ya. Telah kami lihat di sana.
orang Amalek, Het, Yebus, Amori, Kanaan menguasai di sana. Jadi mereka itu selalu memandang yang masalahnya. Jadi ini yang bawa cerita bohong ini ya. Kami ini seperti belalang loh. Ngintai kok bisa seperti belalang, itu kan berandai-andai itu. Itu contohnya ya. Nah, tapi dua orang yang Yosua dan Kaleb berbeda. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nanti di edisi yang khusus saya akan menjelaskan tentang Kaleb. Kaleb itu sampai tua sehat, dia malah merasa dia harus minta bagiannya itu. Nanti yang kamu saya jelaskan. Nah, intinya Kaleb ini luar biasa, saudara. Ya. Lalu Yosua juga seperti itu. Dan berkatalah kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawakan kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu di Bilangan 14 ayat 7-8. Bayangkan, saudara. Yang lain bilang, jangan, bahaya. Yang satu bilang, tidak bisa, pasti bisa. Ya. Akhir-akhir ini saya menjelaskan tentang percaya dan berkata-kata. Pada saat penciptaan, Tuhan itu melihat gelap dan kosong. Dia tidak berbicara apa yang dilihat, dia berbicara yang ingin dilihat. Dia tidak bilang, waduh gelap, enggak. Dia bilang, jadilah terang. Meresponnya ada dua, saudara. Anda lihat anak Anda sakit, Anda bilang, dalam nama Yesus anakku sembuh, atau bilang, waduh, bahaya ini, katanya ini, katanya ini. Nah, itu. Ini satu respon yang membedakan dengan yang 10 orang tadi itu. Yang satu percaya. Nah, hari ini kita ada tujuannya belajar ini. Bagaimana caranya kita menjadi Kaleb dan Yosua berhasil meresponi dengan benar hoax ini. Nah, hari ini hanya saya bahas dua ya, tentang Yosua dan Kaleb dan 10 orang yang salah tadi. Nanti di edisi kedua akan saya bahas 3. Dampaknya ada, loh jangan main-main. Nanti ada seri khotbah namanya dosa, seri kedua, dosa dan konsekuensi. Saudara akan terkejut. Konsekuensi itu pasti ada. Jadi Anda dengar kabar bohong itu ada resikonya. Jangan, oh enggak apa-apa Pak, nanti kan kalau sudah benar ya benar. Oh tidak bisa, ada sesuatu yang akan mengganggu pendirianmu, pendengaranmu, kalau kau tidak jaga, akan ada konsekuensi. Oke ya, sekarang apa yang membuat Yosua dan Kaleb ini begitu hebatnya responnya? Nah, kita lihat. Yang pertama, mereka itu mengerti janji Tuhan dengan benar. Yang kedua, ingat janji Tuhan. Nah, ini penting ini. Banyak yang ingat, tapi tidak mengerti. Banyak yang mengerti waktu ngomong, tapi lupa. Paham ya, saudara ya? Ini. Firman Tuhan sebelum, tadi kan yang ditakutkan bangsa-bangsa apa? Ada bangsa Yebus, bangsa Enak raksasa. Padahal di Keluaran, saudara, waktu keluar dari Mesir, Tuhan sudah bilang apa? Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tadi yang ditakutkan 10 orang apa? Ada orang Yebus, ada orang Het, ada orang Amori. Padahal Tuhan sudah bilang, Tuhan yang suruh ngintai, Tuhan yang kirim malaikat. Yang setuju katakan amin. Di saudara, saudara apapun posisimu sekarang, apapun yang kau hadapi, kesehatan yang kau hadapi, sudahlah. Jangan lihat diabetesnya, jangan lihat kolesterolnya. Ayo lihat peluangnya untuk sembuh bersama Tuhan. Nah, ini yang kedua. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikan kepada mereka milikmu. Sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa. Ingat ya. Jadi sebenarnya konsepnya saudara, kalau saudara lihat ada orang yang sedang menduduki posisimu,
Loh, kalau Tuhan janji punyamu, tidak ada yang bisa ngambil. Tuhan sudah bilang, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Nah, ini penting sekali respon ini. Ya, imamat itu sebelum bilangan. Jadi janji Tuhan di kitab Keluaran dan Imamat sudah jelas. Tuhan yang akan menghapus orang-orang yang jahat itu, yang menduduki itu, dan Tuhan yang memastikan itu menjadi milikmu. Mungkin Anda punya usaha, punya musuh di mana-mana. Ingat saudara, Tuhan yang akan membela saudara. Bagaimana sih bisa melihat sesuatu seperti Tuhan melihat sesuatu? Lihat ini. Kau harus belajar melihat yang baik. Di situ ada keberhasilan, ada kesempatan, ada kepastian. Sesuatu yang buruk Anda pasti pandang kegagalan, hambatan, keraguan. Kalau Anda selalu memandang kegagalan, rasanya nggak bisa aku sembuh dari diabetes. Rasanya nggak bisa aku langsing ini. Rasanya aku nggak bisa kerja ini. Nggak bisa. Kedua, hambatan. Yang kau lihat selalu hambatan, 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 dan hambatan. Yang ketiga, kau selalu ragu. Kau tidak pernah bisa makan kalau engkau tidak memulai ambil sendok, ambil piring, ambil nasi, juga masih belum lah kenyang. Kau harus ambil nasi itu dan mengunyah. Nah, itu baru Anda diberkati Tuhan. Ya, kau harus belajar melihat keberhasilannya. Tuhan akan memasukkan kita, kata Yosua. Nah, itu. Ingat, Yesus, Yesus dan Yesus, Tuhan, Tuhan. Tidak ada perbuatan baikmu yang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kamu lihat sesuatu yang berat, ya nggak apa-apa. Pasti Tuhan yang akan menolong saudara. Amin ya. Yang kedua, lihat kesempatan. Selalu ada kesempatan di situ. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah mati buat saudara. Apa yang dikerjakan tanganmu dibikin Tuhan berhasil. Jadi ada kepastian hidupmu ini. Ya, untuk mengerti lanjutannya, Anda bisa ikuti di seri kedua ya. Di seri kedua tentang respon hoax ini. Ini penting sekali. Yang kali ini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana responnya jadi beda. Yang satu suka lihat hambatan, lihat masalah, ragu terus. Yang satu selalu lihat keberhasilan, peluang yang diberikan Tuhan. Jadi saudara, saya harapkan saudara diberkati Tuhan di seri pertama ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat ini. Kami sekarang belajar bahwa untuk bisa kuat, kami harus melihat janji Tuhan. Kami harus mengingat, mengerti janji Tuhan. Sehingga ketika kami ingat janji Tuhan, sungguh janjimu itu, firmanmu itu seperti emas dan permata, lebih daripada itu. Firmanmu menerangi kami, ajari kami Tuhan, ajari kami berhikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Jadi saudara, apapun yang kamu lihat, karena kamu disuruh Tuhan melihat, itu tidak perlu membuat kamu khawatir. Jangan lihat hambatannya, Anda harus lihat peluangnya. Jangan lihat ketidakberhasilan, lihat kepastiannya bahwa Tuhan membuat hidupmu berhasil. Jadi ngerti ya, jadi kalau lihat anakmu, misalnya kurang sehat, jangan pernah bilang, waduh, trombositnya turun, aduh panasnya tinggi. Ingat, ingat, ingat. Sesuatu yang kau lihat, itu tidak berlaku kalau Tuhan yang menyuruh Anda itu. Kalau Tuhan di pihak Anda. Jadi ingat, ketika kau respon kepada janji Tuhan, maka kau tidak akan melihat sesuatu seperti bukan Tuhan yang melihat. Tapi kalau kau belajar melihat sesuatu seperti Tuhan yang melihat, itu dibutuhkan janji Tuhan. Terima kasih. Salam sehat dari saya. Ikuti, ingat, di buku kesehatan saya, dan seri lanjutan khotbah ini. Ya, tentang hoax seri 2, tentang respon dan konsekuensi dari terima hoax itu. Ya, jadi hari ini kita cuma belajar hati-hati dengan cara melihat sesuatu.
Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara.